Shipper, bertemu lagi di program Papan UMKM Papan dengan Kargo. Saat ini Vira udah ada di tempat pemilik usaha martabak piring Alian yang udah buka cabang di seluruh Indonesia, di kota-kota besar di Indonesia sampai ke Toli-Toli dan Merauke. Penasaran? Yuk ikutin terus. Halo Vira. Saya salah satu penggemar dari martabak piring Alian. Saya boleh ngobrol-ngobrol sebentar ya? Ya, boleh. Gimana kabarnya Pak Michael? Baik. Oh, Ya, silakan duduk. Pak Michael, ini kan untuk martabak Alian ini kan sudah ada cabang di beberapa kota. Nah, Iya. awal ide bisnisnya sampai ketemu sama martabak Alian, ini gimana sih ceritanya? Terus kenapa pada akhirnya memilih untuk menekuni bisnis martabak Alian? Iya. Pertama saya kan lihat ya di Surabaya itu nggak ada martabak piring. Dan kebetulan saya punya istri kan orang Medan. Dia itu senang sekali sama martabak piring, dan di Surabaya ini mau nyari martabak piring nggak ada gitu. Jadi akhirnya saya putuskan untuk coba belajar di sana, dan saya lihat kan itu peluang yang bagus karena di sini belum ada saingan kan. Akhirnya saya cobalah buka di Surabaya, ini outlet pertama saya di sini. Ya dulu awalnya ya belum seperti sekarang. Dulu awalnya ya masih ya namanya memulai usaha ya kan masih belum, profitnya itu masih belum bagus lah. Tapi setelah seiring berjalannya waktu ya profit mengikuti lah, dengan banyaknya orang yang customer loyal sama kita dengan kualitas yang kita jaga, buat akhirnya namanya martabak piring Alian bisa kayak sekarang ini. Ini pertama kali buka ini tahun berapa? Tahun 2018. Tahun 2018, sudah 3 tahunan ya berarti ya? Iya, mau 3 tahun lah kurang lebih. Untuk sejauh ini cabangnya sudah berapa banyak, dan kalau boleh dijelaskan di kota mana saja? Kalau cabang sudah ada 11. Yang pertama ya di Surabaya ini kita ada 3, lalu di Semarang ada 1, di Jakarta ada 2, setelah itu ada juga di Manado, Kendari, Toli-Toli, dan juga Merauke, dan bentar lagi juga ada mau buka di Jember mungkin ini. Nah, Bisa dijelaskan Kak Pak, untuk strategi marketingnya ini seperti apa sampai Bapak bisa buka cabang di beberapa kota besar di Indonesia? awalnya strategi marketingnya dari Instagram ya. Kita di Instagram tuh ya kita ada posting dan kita mengajak mereka untuk bermitra dengan kami. Nah setelah itu ya banyaklah kontak-kontak yang ke saya dan menanyakan. Akhirnya ya itu ketemu beberapa orang yang mau membuka dan niat untuk mencoba usaha ya di kotanya ya. Jadilah sampai ke Merauke, Toli-Toli, Kendari, Malang juga ada itu. Masing-masing produk kan pasti ada keunggulannya masing-masing ya Pak ya. Kalau boleh tahu nih, apa keunggulan martabak piring Alian ini sehingga membuat martabak ini tuh beda dari yang lainnya? Yang pertama dari ukurannya ya. Ukurannya kan lebih kecil dari martabak-martabak lainnya. Jadi bisa personal dengan rasa yang kita mau. Kan rasanya ada berbagai macam. Saya ada 10 rasa. Lalu dengan cara masaknya juga. Kita masak kan menggunakan piring ya. Jadi piring enamel gitu, piring jadul dengan menggunakan arang juga. Iya. Yang itu kalau di Surabaya dan beberapa kota di Indonesia itu sudah nggak ada lah itu kayak gitu-gitu. Iya betul, biasanya pakai kompor sih Pak kalau masak. Biasanya pakai kompor dan teflon kan biasanya. Betul, Ya. jadi ini masih tergolong tradisional juga pembuatannya, jadi Iya, itu juga betul. membuat beda dari pembuatan martabak-martabak Iya. lain. Kan tentunya kan ini setiap cabang kan pasti yang masak beda-beda ya Pak ya. Cabang yang di sini pasti yang masak juga berbeda, cabang yang lainnya juga berbeda. Nah itu gimana caranya bisa menyamakan rasanya sehingga rasanya tuh baik di cabang yang di sini maupun yang di sana itu tetap otentik, tetap ada kesamaannya. Itu gimana caranya? Yang saya kunci di sini adalah di bahan bakunya, bahan baku adonannya itu. Lalu ada di butter yang saya mix sendiri. Itu semua franchise saya, semua mitra saya itu membeli dari saya. Jadi itu rasa sudah pasti akan sama. Dan cara pembuatan pun mereka akan kami training kurang lebih 3 hari biasanya. Mereka yang dari luar pulau itu, mereka kan datang ke sini untuk training. Oke baik. Nah, Jadi luar kota, trainingnya di luar sini. pulau, ya. Training di sini semua, barusan mereka boleh buka cabang di tempatnya masing-masing gitu. Jadi itu yang membuat rasanya udah pasti sama ya, karena bahan Iya. bakunya semuanya dari sini, terus trainingnya juga di sini. Iya betul. Dan merek-mereknya pun saya minta juga harus sama. Kan mungkin saya
nggak bisa nyuplai ya, kayak keju mungkin di Merauke ada jual yang harganya mirip-mirip sama di Surabaya tapi kan nggak kena ongkir kan Iya, gitu. betul. Iya, karena pengiriman bahan baku juga menggunakan ongkos kirim. Iya. Untuk pengiriman atau pendistribusian bahan baku kan pasti butuh jasa ekspedisi ya Pak ya? Iya. Lalu dari Bapak sendiri nih, cari ekspedisi yang seperti apa yang Bapak butuhkan untuk bisa menjaga kualitas dari bahan bakunya Bapak? Ya, yang pasti yang aman dan juga harganya yang bersahabat. Gitu. Ya, yang saya pakai kebanyakan ya yang saya pakai untuk keluar pulau itu adalah Papandayan Kargo memang. Wah, menarik banget nih Pak. Saya boleh nggak Pak lihat proses pembuatan dari martabak piring Alien ini? Boleh? Bisa kita jalan ke sana. Oke. Oke, Sobat Shipper, kita sekarang lagi mau lihat nih proses pembuatan martabak piring Alia ini kayak gimana dan akan langsung dibuat oleh ownernya martabak piring Alia. Ya. Silakan Pak, ya Oke. gimana bisa dijelaskan? Jadi pertama kita akan mengoleskan telur bebek ya, kuning telur bebeknya Oke. supaya licin. Oh ya. Jadi biar nggak lengket adonannya di piring. Lalu kita tuang. Ya. Ini Bapak buat varian yang tebal atau tipis ya? Ini yang tebal ini kita sekarang buat. Oke, yang tebal. Lalu kita kasih ada wijen Oke. dan gula pasirnya. Oke. Nah, itu kita ulang berkali-kali dulu nih. Ini sekarang kita buat yang tebal dulu ya. Oke, boleh. Sampai 10 ini. Jadi telur bebek ini gunanya supaya nanti licin ya Pak ya itu piringnya? Iya, jadi kayak dia telur bebek banyak lemaknya, banyak minyaknya ya. Iya. Selain itu rasanya juga lebih gurih kalau ada Lebih gurih. telur bebeknya. Untuk waktu pemanggangannya ini berapa lama ya Pak? Kurang lebih 2 sampai 3 menit maksimal ya. 2 sampai 3 menit. Heeh. Tergantung ini bara Oh, bara dari apinya. arangnya itu. Heeh. Semakin panas ya semakin cepat ya. Nanti yang tebal ini setelah matang semua, ini modelnya kayak gini nih. Heeh. Kalau misalnya belum matang kan kayak gitu ya, masih ada cairannya. Kalau sudah matang dia ada lebih kering nih, kelihatan Oke. rongga-rongganya. Sudah kayak gini sudah matang. Heeh. Kan ini sudah nggak ada cairannya Oh, kayak iya. gini kan, Iya, ya kan? teksturnya Nah, udah bolong-bolong. Udah bolong-bolong ini boleh angkat. Heeh. Oh, boleh diangkat. Ya. Ini masih buat yang tebal atau yang tipis? Ini masih tebal, satu kita buat yang tipis. Yang Oh, tipis. bedanya apa ya Pak ya adonan tipis sama tebal? Kalau adonan tipis nanti dia lebih crispy ya, jadi ada beda di beberapa Resepnya? resepnya ya. Oke. Terus adonannya juga dia akan lebih tipis gini kayak gini. Kalau untuk yang tipis ini berapa lama ya waktu masaknya? Apa sama kayak yang tebal itu juga? Ya kurang lebih sama, sekitar Lebih 2-3 menit. Soalnya dia kan mau garing sampai Oh ya, kriuk ya. harus kan dia. crispy. Ya, Ha-ha. betul. Kalau yang tebel ini kan nggak harus sampai kriuk ya. Iya. Oh, kalau untuk yang tipis ini langsung dikasih toppingnya langsung, Iya, langsung di atasnya sini. di atas wajan. Kalau varian topping yang best seller di cabang yang ini apa Pak kalau boleh tahu? Kebanyakan coklat keju sih ya tetap. Coklat keju. Coklat keju tetap nomor 1 lah di sini. Wah, topping kejunya banyak banget, terus coklatnya juga pakai Nutella ya. Ya, yang ini Nutella, yang ini varian Nutella. Oh, Kalau varian Nutella. Kalau yang coklat yang keju, tadi itu beda lagi ya? itu Ovomaltine itu. Oh, Ovomaltine. Oke. Nah, Happy Shippers, ini yang tadi udah kita masak, ini udah jadi. Ada beberapa varian. Kalau yang ini yang tipis ya Pak ya? Iya. Ini varian yang tipis. Tipis. Terus ada juga yang tebal. Yang tebal. Dan ini rasanya macam-macam. Bisa dijelasin ini rasanya apa aja Pak? Ini ada yang rasa klepon, ada rasa Nutella,
Ovomaltine, ada yang Jasuke juga, ada coklat keju kacang, keju susu, green tea, tiramisu, taro juga ada, rasa taro. Untuk harganya sendiri, untuk yang tebal berapa, terus yang untuk yang tipis ini berapa Pak harganya? Yang tebal ini startnya dari harga 6 ribuan, kalau yang tipis startnya dari harga 5 ribuan. Ada harga Iya. 5.000. Sampai 10 ribuan. Gitu. Jadi ini kalau beda varian, beda harga atau gimana? Beda varian yang beda harga. Oh, beda Gitu. varian, beda harga. Iya. Varian rasa ya Pak ya? Varian Maksudnya rasa, varian betul. rasa Ah. beda harga juga. Dari harganya ini udah terjangkau, jadi saya tertarik untuk coba. Boleh ya Pak ya? Boleh, silahkan coba. Saya mau coba ini. Itu rasa klepon itu. Oh, rasa kelapa. Ini bisa dilihat untuk klepon ini banyak banget dan rasanya ini kerasa banget kelapanya beneran asli. Ini enak banget, ini crispy banget, sayang buat tumpah. Untuk yang tipis ini emang Vira suka banget karena dia crispy gitu, tapi saya masih penasaran sama yang tebal. Boleh coba ya Pak? Ya. Bisa direkomendasiin rasa yang paling enak yang menurut Bapak yang mana? Jasuke nih, jagung susu keju. Oke, baik. Yang tengah ini. Mana? Ya. Yang ini? Ini tengah ini. Oh ya. Oke. Bisa dilihat guys, jasukenya banyak banget, toppingnya nggak pelit, banyak banget sampai tumpah-tumpah. Udah coba. Ini enak banget guys. Berasa ini recommended banget sih guys. Kalau kalian mau nongkrong terus bingung mau makan apa, mungkin bisa langsung cari martabak piring Alien di Surabaya. Kalau di Surabaya di mana aja Pak? Yang pertama di sini ya, di Jalan Melati nomor 18. Lalu ada lagi di G-Walk, di Foodland, Food Court. Yang ketiga di San Antonio, di Ruko San Antonio sana itu. Pakuan City. Jangan khawatir buat teman-teman yang mau makan di tempat juga bisa banget, karena ini juga ada beberapa outlet yang semuanya juga menyediakan tempat untuk makan di tempat. Untuk jam bukanya sendiri jam berapa Pak? Karena kan saat ini kan ada pandemi ya, jadi beberapa tempat makan memang dibatasi untuk jam bukanya. Kalau di sini jam bukanya berapa? Bukanya jam 3 sampai jam 10. Tapi setelah jam 7 kita hanya menerima take away aja. Take away aja. Baik, kalau untuk yang di outlet-outlet yang lainnya? Yang ada beberapa outlet yang lainnya rata-rata bukanya jam 3 sampai jam 10, ada juga yang buka jam 2 sampai jam 9. Jam 2 sampai jam 9 Iya. ya. Dan itu bisa take away, bisa makan di tempat juga ya pasti. Betul. Happy Shipper buat kalian yang mau cari cemilan yang enak, sehat, dan pokoknya nggak ngebosenin, bisa banget beli martabak piring Alien, karena ini bisa buat nemenin kalian belajar online, terus bisa buat acara-acara di rumah juga bisa, untuk bagi-bagi sama teman-teman kantor juga bisa. Langsung aja pesan martabak piring Alien, nanti untuk link pembeliannya akan kita taruh di description box di bawah ya. Oh ya, sedikit informasi teman-teman, untuk yang tipis ini jadi harus dimakan pada saat masih panas-panasnya, karena juga nanti crispy-nya masih kerasa. Kalau untuk yang tebel ini itu tahan 24 jam, jadi kalau misalnya teman-teman mau bawa keluar kota nih masih bisa, nanti bisa diangetin, masih bisa dan masih enak dimakan seperti ini. Tapi kalau untuk yang crispy ini mungkin lebih disarankan setelah beli langsung dimakan, karena supaya crispy-nya lebih kerasa. Ini kan masih awal tahun, pastinya ada resolusi atau goals yang ingin dicapai di tahun 2021. Kalau boleh tahu apa Pak? Kalau goalnya jelas kami ingin menambah outlet sebanyak mungkin ya, karena goal kami kan kalau bisa satu Indonesia di setiap kota itu ada namanya martabak piring Alien. Itu memang goal kami. Lalu kami juga akan berusaha untuk berinovasi terus supaya customer ini nggak bosen dan selalu menuju, kalau ingin martabak manis selalu pengennya martabak piring Alien kayak gitu. Yang ada di pikiran customer harus martabak Alien. Iya. Pak, boleh sharing dong, apakah ada tips tersendiri supaya tetap bisa survive di kondisi yang seperti ini? Ya, yang pertama ya jangan menyerah lah. Kita harus pantang menyerah, karena ya namanya kita usaha pasti akan banyak rintangan dan tantangan ya.
Nah, saat kita lagi sepi atau lagi di posisi yang seperti pandemi gini, ya kita saatnya berinovasi. Kita memperbaiki kualitas produk kita, kan kita dapat feedback dari customer itu ya. Kita berusaha untuk memperbaiki apa yang kurang dari produk kita sehingga produk kita menjadi sempurna gitu. Gitu sih. Untuk tipsnya sendiri seperti anak muda seperti saya begini, kalau misal saya mau mulai usaha nih seperti Bapak, apa sih tips yang paling pertama yang harus kita lakuin tuh kayak gimana? Ya buka aja usahanya. Buka aja dulu ya. Nah, buka dulu aja. Nanti kalau misalnya dari sana kita belajar customer maunya apa, kekurangan produk kita apa. Nanti dari sana kita memperbaiki pelan-pelan sampai kita berhasil nemu satu titik di mana kualitas kita ini sudah sesuai sama yang customer mau kayak gitu. Jadi kita buka aja dulu, baru kita sambil riset pasar, sambil cari-cari konsumen, segmentasi konsumen seperti apa gitu. Ya gitu. Nanti sudah jalan mungkin berapa bulan atau setahun gitu nanti akan kelihatan kok polanya atau jenis-jenis customer apa yang suka sama produk yang kita buat gitu. Sangat menginspirasi sekali kunjungan saya hari ini. Terakhir pertanyaan, masukan untuk Papandayan Cargo apa nih Pak supaya bisa tetap jadi mitra untuk kelancaran bisnisnya Bapak? Yang pasti untuk harga ya kalau bisa ya tetap aja ya, soalnya kan ini sudah oke lah harganya untuk pengerimanya. Vira senang banget bisa ketemu Pak Michael hari ini, bisa nyicip martabaknya, terus bisa lihat proses pembuatannya juga. Semoga martabak piring Alien bisa buka cabang di berbagai daerah di Indonesia, semakin banyak gerainya, semakin lancar usahanya. Pokoknya makasih banyak, sukses terus supaya bisa jadi pelopor makanan paling hits di Indonesia. Terima kasih banyak Pak Michael. Terima kasih Vira.